saya melihat juga sebagian besar publik yang yang berseberangan dengan Rocky di kasus terakhir ini, sebenarnya mereka tidak terlalu bermasalah dengan kritisme dari Rocky di hal-hal yang esensial seperti misalnya ketimpangan, isu korupsi, kemudian isu IKN dan seterusnya seterusnya gitu ya. Tapi yang banyak tidak bisa apa ya diterima oleh publik adalah dua kata yang disebut sebagai makian itu. Jadi ya kita tahu sendiri bagaimana kultur masyarakat kita yang tidak tidak bisa menerima hal-hal yang dianggap dalam norma kita itu tidak etis gitu ya, memaki, menggunakan kata-kata kasar dan seterusnya. Bagaimana pandangan Bapak? Di masyarakat kita itu pembelahannya cukup kuat. Hmm, Sisa dari Pilpres. ya, Orang yang begitu mencintai Jokowi menangkap itu adalah sebagai ujaran kebencian. hmm, Sementara dari yang tidak mendukung Jokowi itu mereka anggap hal biasa. Fenomena Rocky Gerung ini. Ini adalah fenomena rangkaian dari Pilpres lalu. oke, oke, Ya, sehingga kalau kita melihat bahwa uh, suara orang-orang yang tidak memilih Jokowi ketika itu sudah tidak diwakili oleh siapapun. hmm, hmm. Apalagi pasca Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, ya, Jadi pembelahan di masyarakat hari ini itu diwakili oleh Rocky saat ini, Gerung. saat representasi Jadi yang kalau paling kuat ya. jadi kalau Hmm. kalau saja kalau saja ada partai politik akan mendukung Rocky Gerung menjadi calon presiden, saya Bisa kira aja. Rocky Gerung juga mungkin suara Rocky Gerung akan bisa seperti itu. Dan yang menarik buat saya begini, keberadaan Rocky yang menyuarakan ketidakadilan, yang menyuarakan apa namanya kebebasan, itu yang menarik buat saya. Dia adalah non Muslim. Oke, oke. Bagaimana menariknya bagi Bapak kan faktor non-muslimnya itu gimana? Bayangkan kelompok-kelompok Muslim yang selama ini Hmm, merasa tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaannya kepada hmm. rezim itu diwakili oleh Rocky yang non Muslim sehingga Mendapatkan Rocky seorang champion jagoannya justru malah iya, non-muslim ya. iya. Hmm. Nah Ini ini tragis atau enggak sih? justru saya menganggap mereka apa namanya keberadaan Rocky ini itu justru mencairkan sekat politik primordial yang selama ini menjadi jualan rezim atau Sebentar, sebentar. orang-orang Apakah kita bisa berasumsi bahwa hanya karena Rocky itu non-Muslim, kemudian pernyataan dia adalah representasi dari suara publik non-Muslim kita, kan juga tidak tidak serta-merta seperti itu kan, Pak? Bahwa identitas Rocky sebagai non-Muslim itu ya, tapi apakah Rocky representasi dari kelompok non-Muslim? Itu menurut saya itu agak terlalu jauh nih jumpingnya ya. saya melihatnya begini saya melihatnya saya justru melihatnya dari kacamata Eh, bagaimana Amerika bagaimana Eropa jika ketidakadilan kemudian kebebasan yang menyuarakan Muslim maka dalam tanda petik Amerika dan Eropa akan mengatakan radikalisme. Tapi yang menyampaikan adalah seorang Rocky. Mereka akan bilang, ya Indonesia membutuhkan kebebasan. Indonesia adalah sedang memperjuangkan demokrasi. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya yang bersuara itu tokoh Islam, itu dalam dalam pandangan Amerika, dalam pandangan Eropa. Bahkan di internal di Indonesia, mereka bilang, ini kelompok radikal Islam. tapi Berbahaya. Tapi tapi karena kita kita balik lagi kita balik lagi ke konteks Indonesia di luar semua persepsi dari luar negeri seperti apa. Saya setuju bahwa yang Bapak sampaikan tadi bahwa harusnya suara oposisi ini kan yang jadi championnya, yang jadi garda depannya itu kan tokoh politik Islam ya, tokoh politik Muslim lah. Politisi Muslim misalnya dari either PKS, kemudian dari partai mantan partai yang sempat Bapak juga dirikan, gitu kan? Eh, Pertanyaan saya itu kemana mereka semua sehingga pada akhirnya
suara itu justru disampaikan oleh seorang Rocky Gerung yang betul seperti Bapak tadi sebut punya identitas non-Muslim justru. Tidakkah ini jadi tamparan gitu loh bagi para politisi-politisi Islam, khususnya mereka yang secara selama ini getol menyuarakan kepentingan umat. Saya kira ini simbiosis mutualisme. Simbiosis Nah, itu mutualisme. bagus ya. Ya, setuju, setuju. Simbiosis mutualisme. Hmm, Karena memang agendanya sama. Agenda adalah tentang bagaimana rezim ini hmm, uh, harus menegakkan keadilan, kemudian juga tidak melakukan apa namanya kriminalisasi terhadap orang yang berbeda. Nah, selama ini mereka tuh selalu punya pintu masuk. Ketika berbeda pandangan dengan pemerintah, ini hmm. dianggap kelompok ekstrem, kelompok radikal. Padahal yang sedang diperjuangkan adalah penjalinan Ada juga yang menyebut seperti ini, Pak, bahwa kolaborasi antara kelompok-kelompok politik Islam dengan seorang Rocky Gerung yang kebetulan bukan seorang Muslim, itu kalau Bapak tadi menyebut simbiosis mutualisme, ada juga yang menyebut sebagai pragmatisme politik aja. The enemy of my enemy is my friend, kebetulan. Karena teman-teman dari apa namanya? Kelompok politik Islam ini mempunyai musuh bersama dengan yang juga menjadi lawan dari Rocky yaitu pemerintah yaitu yang ujungnya adalah Presiden Jokowi, maka mereka bisa berkolaborasi. Bagaimana dengan pandangan yang seperti itu, Pak? Nah, ini pragmatisme aja ya, bukan karena mereka sama-sama memperjuangkan satu hal, mereka cuma punya common enemy yang sama, Pak. mereka memperjuangkan soal itu, Pak, dua hal tadi, ketidakadilan dan kebebasan. Jadi tidak ada sekat agama di situ, keadilan dan kebebasan. Hmm. Siapa artinya mau nanti yang berkuasa satu saat adalah Anies Baswedan, agendanya sama, ketidakadilan dan kebebasan. Atau nanti yang berkuasa itu Ganjar, sama, Pak Prabowo sama, agendanya sama. Jadi eh, tidak ada sekat Islam dan Kristen di situ. Dan menurut saya ini positif. Hmm. Rocky ini menjadi seorang yang bisa mencairkan pembelahan di masyarakat antara Islam dan Kristen. Oh, ini menarik Rocky ini. Kalau Rocky ini Islam misalnya, itu oh, tidak akan mendapatkan Tidak dukungan dari, seheboh seperti sekarang ya. ya akan Hmm. mendapatkan dukungan juga Pak dari Hmm. kelompok-kelompok non. Tapi Hmm. karena dia datang dengan agenda itu, ini luar biasa. Tapi Hampir kan kita 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 bisa lihat ya bahwa selama ini Rocky itu hampir tidak pernah menunjukkan identitas non-Muslimnya dalam pernyataan-pernyataan sikap politiknya kan. Lebih banyak adalah positioning yang dia tampilkan, identitas yang dia tonjolkan itu adalah identitas intelektual, identitas seorang pemikir, identitas seorang quote unquote filsuf gitu ya. Dan bukan identitas Rocky itu non-Muslim. eh, Tidakkah ini sedikit apa ya membantah asumsi bahwa keberadaan Rocky dan simbiosis mutualismenya dengan kelompok politik Islam itu sebagai cairnya hubungan antara kelompok politik berbasis agama, Pak? Kan dan sekali lagi Rocky bukan politisi datang dari background partai non-Islam gitu. Beda dengan misalnya tokoh-tokoh dari PKS, tokoh-tokoh dari Partai Umat, dari PAN, P3, maupun misalnya PKB yang jelas identitas Islamnya. Bagaimana menurut Bapak? eh, memang dia tidak pernah menyebut dirinya Kristen atau apapun. Tetapi persepsi publik di bawah Publik tahu lah sana, ya. mereka sudah tahu. Artinya Hmm. begini, bahwa ada dua sisi ya. Sisi pertama, bahwa kelompok Islam tidak bisa mengklaim bahwa hanya mereka lah yang ingin memperjuangkan apa-apa. Ya, 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 ya. Karena perasaan itu adalah perasaan universal. Itu juga dirasakan oleh orang lain. Bayangkan kalau yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar partai yang ada dengan logo Islamnya, itu pembelahan di masyarakat juga. Tapi karena ini roh,
sebagai seseorang yang tidak memiliki identitas Tidak ada Muslim, afiliasi dengan muslimnya. tidak ada afiliasi dengan Muslim. Ini kan menjadi terang bahwa yang Hmm. diperjuangkan ini bukan negara Islam, yang Hmm. diperjuangkan kebebasan dan apa namanya ketidakadilan.